Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini saya sedang melakukan penanaman melon untuk benih Pertiwi dan juga Leoni. Nah, sebenarnya kemarin sudah saya mulai melakukan penanaman, namun mohon maaf saya tidak sempat membuatkan videonya. Jadi untuk yang benih Alisa, Golden Alisa sama Merlin sudah selesai penanamannya sehari kemarin. Kemudian hari ini dilanjutkan dengan Pertiwi dan Leoni. Jadi kenapa saya menanam tiga jenis benih melon yang berbeda? Karena menurut saya dari ketiga jenis benih ini pasarnya adalah sendiri-sendiri. Jadi untuk pasar melon golden ada sendiri, kemudian pasar melon rock melon atau melon orange itu pasarnya juga ada sendiri, kemudian melon putih juga pasarnya ada sendiri-sendiri. Jadi ketiganya tidak saling terpengaruh. Kemudian pada hari ini untuk melon Golden Alisa saya lakukan pengecekan atau pemeriksaan. Barangkali ditemukan ada yang mati, entah itu karena keong, mungkin karena atau karena binatang lain. Jadi harus segera dilakukan penyulaman. Jadi penyulaman itu harus setiap hari dikontrol, apalagi tanaman seluas ini. Setiap hari harus dikontrol. Jika ditemukan ada yang mati atau ada yang putus, biasanya pohonnya putus kalau digigit keong atau respo atau lintah darat. Biasanya disebut lintah darat kalau di sini. Untuk hama keong ini tidak bisa kita pandang sebelah mata atau kita remehkan karena daya rusaknya juga lumayan berat. Jadi walaupun terlihat bersih, tidak ada keong, tidak terlihat keong, sebaiknya setelah penanaman seperti ini segera dilakukan pemberian obat keong. Obatnya berbentuk butiran seperti beras, jadi ditabur di sekitar benih yang baru ditanam. Per pohon bisa dikasih 2 atau 3, tapi dikira-kira saja. Kita lihat hasil penanamannya bagus sekali. Jadi seperti ini. Plastik tidak perlu dibuang, namun plastik dipastikan terpendam oleh tanah. Jangan sampai plastiknya kelihatan, karena kalau plastiknya kelihatan biasanya berarti itu kurang masuk menaruh benihnya. Biasanya itu akan lambat dalam pertumbuhannya. Kembali ke tadi hama keong. Jadi obat keong harus selalu diberikan. Saya pernah punya pengalaman dulu, waktu itu menanam cabai sebanyak 4.000 karena saya lihat lahannya cukup bersih, tidak ada keong, tidak ada lintah darat. Kemudian saya tidak memberikan obat keong dan ternyata sulamannya sekitar separuh waktu itu. Jadi dari 8.000 benih saya sulam itu sampai habis 4.000. Jadi lumayan banyak. Sejak saat itu setiap kali penanaman seperti ini, walaupun lahannya bersih, selalu saya berikan obat keong. Harganya relatif murah jika dibandingkan dengan potensi hasil. Saya biasa memakai Toxiput atau Crisnile, mana yang mudah didapat. Menurut saya sama saja. Ini adalah benih melon Alisa dan Merlin yang saya tanam kemarin. Kondisinya seperti ini. Jadi begitu selesai ditanam, air langsung dibuang atau dikeringkan seperti ini. Dan sekedar informasi, di tengah suasana harga melon yang sedang tidak bersahabat seperti sekarang ini, melon golden harganya tetap stabil. Jadi pada saat melon putih harganya murah seperti ini, melon golden masih bertahan sekitar harga 8.000 sampai 8,5. Jadi tidak begitu terpengaruh. Namun untuk saat-saat tertentu harganya juga bisa naik di kisaran 9.000 sampai 10.000. Jadi walaupun ada naik turunnya, tapi batas bawahnya masih cukup tinggi. Namun untuk melon golden itu memang pemasarannya harus tertentu. Jadi sasaran utamanya adalah supermarket. Jadi kalau mengandalkan pasar itu harganya
cenderung naik turunnya juga lumayan banyak. Namun kalau supermarket harganya memang stabil. Namun pernah saya ikut supplier supermarket, jadi kita sistemnya kontrak pada waktu itu, kontrak melon golden Alisa dengan perjanjian pada saat panen harganya 8.500. Namun yang namanya kontrak masih ada sisi lemahnya. Jadi pada saat petani banyak yang panen, supplier itu mengambil hanya sedikit sekali dengan alasan tidak masuk, buahnya tidak bagus. Jadi misalnya kita punya panenan 6 ton, itu hanya diambil sekitar 1 ton, kemudian sisanya dia nggak mau tahu, jadi terserah kita mau dijual kemana. Otomatis kita jadi kesulitan karena kita tidak punya pasarnya. Kemudian dari pengalaman itu saya survei sendiri ke pasar-pasar induk yang ada di kota besar. Kemudian saya menemukan beberapa teman yang intinya mereka bersedia membeli melon golden hasil tanaman saya. Jadi pada saat saya panen tidak dipilih, misalnya mereka butuh untuk market hanya 2 ton, tapi kita punya panenan 5 ton atau 6 ton, itu tetap diambil semua sama mereka. Jadi nanti sebagian disetorkan ke supplier supermarket, sebagian diecer ke pasar induk. Jadi yang sekiranya masuk di supermarket ya dimasukkan, sisanya mereka jual sendiri ke pasar induk. Intinya dari petani itu diambil semua. Jadi misalnya satu truk itu walaupun tidak semua masuk ke supermarket, katakanlah sudah dises ini yang masuk, yang tidak pun tetap mereka ambil. Jadi petani puas dan pembayarannya bisa cash atau pure. Jadi begitu barang kita kirim sampai di Surabaya langsung dises, kemudian langsung dilakukan pembayaran kontan. Jadi saya rasa ini cukup menggembirakan. Makanya bagi yang ingin mencoba untuk menanam melon golden, kemudian pemasarannya mengikuti jejak saya, yang sudah tergabung di grup WA bisa mengisi list yang sudah saya buat. Namun perlu diingat bahwasanya pemasaran melon golden yang saya lakukan ini adalah sebatas komitmen. Jadi ini adalah komitmen. Bisa saja namanya bisnis itu bisa berubah sewaktu-waktu, kita harus selalu siap. Biasanya setiap supplier itu membutuhkan setidaknya dalam 1 minggu itu 20 ton melon golden. Jadi mereka butuh 20 ton setiap minggu. Jadi kalau kita ingin melon golden yang kita tanam bisa mereka tampung semuanya untuk supply di supermarket, maka dalam menanam kita harus terjadwal. Jadi dengan jadwal itu kita koordinasikan dengan mereka. Dengan cara itu maka panenan kita akan diprioritaskan. Jadi kalau misalnya ada penawaran dari petani lain, tanaman kita tetap diprioritaskan karena kita sudah koordinasi jauh-jauh hari dengan mereka. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan juga share. Karena dengan subscribe Anda akan mendapatkan lebih banyak lagi informasi seputar budidaya melon dan semangka. Dengan subscribe Anda juga bisa mendapatkan semua video dari channel ini, dan Anda bisa menontonnya kapanpun Anda inginkan, dan semua itu gratis. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.